Sebelumnya kita telah membahas tentang ukuran pemusatan data, yaitu suatu ukuran yang menunjukkan kecenderungan dari data. Kita telah berbicara tentang modus, median, dan rata-rata. Kali ini kita akan berbicara tentang ukuran penyebaran data, yaitu suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data tersebut menyebar. Yang akan kita bahas adalah varians dan deviasi standar. Varians itu sendiri secara definisi bisa dihitung langsung dari informasi yang kita peroleh pada rata-rata dari data kita. Sedangkan ketika kita sudah mendapatkan varians, maka deviasi standar juga akan bisa diperoleh secara langsung. Dalam konteks populasi, parameter varians itu disimbolkan sebagai sigma kuadrat. Ini adalah sigma kecil ya, jadi ini adalah sigma kapital. Keduanya sama-sama dibaca sigma ya, ini juga sigma, ini juga sigma ya. Nah, dalam konteks populasi, parameter sigma kuadrat ini adalah varians populasi. Kalau kita akarkan, maka kita akan peroleh sigma. Sigma ini adalah deviasi standar. Sedangkan dalam konteks sampel, varians sampel itu adalah S kuadrat. Dan kalau kita akarkan varians ini, kita akan mendapatkan deviasi standar. Itu kenapa tadi disebutkan bahwa kalau kita punya varians, maka kita bisa secara langsung mendapatkan deviasi standar. Karena hubungan keduanya adalah kita mengakarkan varians, kita akan peroleh deviasi standar. Untuk rumus varians pada populasi adalah sigma kuadrat sama dengan jumlahan dari xi dikurang mu dikuadratkan dengan i-nya dari 1 sampai n besar. N besar ini adalah banyaknya anggota populasi dibagi dengan n besar, banyaknya anggota populasi. Sedangkan untuk sampel, kita punya S kuadrat sama dengan sigma xi dikurang x bar. X bar ini adalah rata-rata dari sampel ya, sedangkan mu di sini adalah rata-rata dari populasi ya. Dikurang x bar dikuadratkan dengan i-nya dari 1 sampai n dibagi dengan n-1. Bedanya kalau di sini dibagi n besar, kalau di sampel itu dibagi dengan n-1 supaya statistik S kuadrat ini tidak bias dalam menduga sigma kuadrat. Alasannya adalah seperti itu, meskipun di sini kita tidak akan jelaskan kenapa menjadi n-1. Jadi n-1 ini adalah derajat bebas ya. Baik, kita akan lebih sering bekerja pada sampel tentunya ya, atau pada statistik ya, karena dalam banyak kasus seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, seringkali populasi itu sulit untuk dijangkau secara keseluruhan sehingga kita mengambil sebagian dari anggota populasi, itulah yang kita sebut sebagai sampel. Kita bekerja pada sampel, hasil yang kita peroleh berdasarkan sampel itulah yang kemudian kita generalisir terhadap seluruh populasi. Jadi kita menyimpulkan populasi berdasarkan hasil pekerjaan kita pada sampel. Sebagai contoh, di sini kita punya sampel ya, sampel dengan ukuran kecil ya, hanya ada 4 pengamatan. X1, X2, X3, X4 dengan X1 adalah 5, X2 6, X3 5, dan X4 7. Kita tahu dari sini rata-ratanya adalah 5,75. Karena ini sampel, berarti rata-rata itu kita simbolkan sebagai X bar, statistik untuk sampel, untuk rata-rata ya. Nah, kita pakai rumus variance sample di sini. Variance sample ini untuk kasus ini berarti kita punya jumlahan dari xi dikurang x bar dikuadratkan dengan i-nya dari 1 sampai 4 karena kita punya 4 pengamatan dibagi dengan 4 minus 1 sama dengan kita jabarkan berarti kita punya x1 dikurang x bar kuadrat jumlahkan dengan x2 dikurang x bar kuadrat jumlahkan dengan dan seterusnya sampai dengan X4 dikurangi dengan X bar kuadrat. Seluruhnya dibagi dengan 4 minus 1 atau dibagi dengan 3 ya. Kita lihat bahwa kita punya X1 adalah 5
dikurangi dengan X barnya 5,75, makanya kita di sini punya 5 dikurang 5,75 kuadrat. Dijumlahkan dengan 6 dikurangi dengan 5,75. 6 itu adalah pengamatan kedua. 5,75 masih sama rata-ratanya. Kemudian kita kuadratkan. Dijumlahkan dengan pengamatan ketiga adalah 5, maka kita punya di sini 5 dikurangi dengan 5,75 dikuadratkan. Dijumlahkan dengan pengamatan keempat 7 dikurang dengan 5,75. Hasilnya kemudian dikuadratkan. Setelah kita jumlahkan seluruhnya, nanti akan kita bagikan dengan 3 atau 4 minus 1. Kita peroleh seperti ini. Ya, 5 dikurang 5,75 adalah minus 0,75. Dan seterusnya nanti sampai dengan 7 dikurang 5,75 adalah 1,25. Seluruhnya ini masih kita kuadratkan seperti ini ya. Setelah itu nanti kita akan peroleh hasilnya adalah 2,75 dibagi 3 yaitu 0,9167. Ini adalah variance sampel yang kita punya. Kalau kita akarkan variance ini, maka kita akan peroleh deviasi standar atau kita simbolkan dengan S sama dengan akar dari S kuadrat. Ini adalah S kuadrat ya, kalau kita telusuri ini S kuadrat ya, 0,9167. Berarti X itu adalah akar dari S kuadrat atau akar dari 0,9167. Hasilnya adalah 0,9574. Bagaimana kita menginterpretasikan atau mencoba memahami apa maksud dari deviasi standar? Jadi maksudnya adalah deviasi standar atau simpangan baku adalah suatu simpangan yang menunjukkan seberapa jauh dia dari rata-rata. Jadi kecenderungan seluruh pengamatan itu menyimpang dari rata-rata adalah sejauh deviasi standar. Jadi ibaratnya di contoh kita ini, kita punya rata-ratanya adalah 5,75. Misalnya di sini ini adalah 5,75. Jadi kecenderungan data menyebar dari rata-rata ini adalah sejauh 0,9574. 0,9574. Jadi menyimpang sejauh 0,9574, lebih kecil atau mungkin lebih besar dari rata-rata. Jadi kalau teman-teman hitung mungkin tidak akan persis seperti ini ya. Jadi kalau kita kurangkan 5,75 dikurangi dengan 0,9574 itu tidak akan persis 5 hasilnya ya, tapi bahkan lebih rendah dari itu. Demikian juga kalau kita jumlahkan 5,75 ini dengan 0,9574, hasilnya mungkin tidak akan persis 7 ya. Tapi kita bisa lihat bahwa interpretasi terhadap deviasi standar ini adalah menunjukkan seberapa jauh masing-masing pengamatan yang ada. Masing-masing pengamatan itu adalah ini ya, X1, X2 dan seterusnya sampai X4, yaitu 5, 6, 5, 7 ini. Seberapa jauh masing-masing pengamatan ini menyimpang secara baku atau secara standar dari rata-rata. Jadi seberapa jauhnya adalah sejauh 0,9574. Ini jawabannya. Jadi seperti itu kita menginterpretasikan bahwa ini merupakan ukuran penyebaran data.